Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pimpinan, pemeliharaan, dan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau telah pimpin sepanjang malam, Engkau telah lindungi kami ya Tuhan, dan bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur hanya kepada Engkau. Mari berbicaralah kembali pada hari ini lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, tema kita hari ini ialah jangan jadi orang bebal. Saudara, ayat emas yang kita baca mengatakan janganlah kita hidup seperti orang bebal. Apa sih artinya bebal, saudara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bebal diartikan sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, bodoh atau keras kepala. Orang bebal adalah orang yang sudah tahu salah, dikasih tahu bahwa itu salah, tetapi masih bikin kesalahan. Itu yang namanya bebal. Orang bebal juga selalu merasa dirinya benar dan sulit untuk menerima nasihat dan teguran, baik dari firman Tuhan maupun dari orang lain. Karena itu orang bebal sering disamakan dengan orang yang bodoh, karena ia tidak mau belajar dari pengalaman yang ada, sehingga ia mengulangi kesalahan yang sama di dalam kehidupannya. Sehingga kebodohan terbesar dari orang bebal adalah ia berpikir dirinya pandai, hebat, dan tidak melakukan kesalahan. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 26 ayat yang ke-11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saudara, sikap bebal ini dapat kita lihat dari kehidupan bangsa Israel. Karena mereka selalu mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan mereka dan mengulangi kesalahan yang sama, mengeraskan hati mereka dan bersungut-sungut kepada Tuhan, juga tidak percaya kepada Tuhan. Mereka suka memberontak kepada Tuhan, sekalipun mereka telah melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan di depan mereka, dan Tuhan telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Saudara, melihat perilaku mereka yang bebal itu, maka Musa menegur mereka dan berkata, "Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana." Dalam Ulangan 32 ayat 6b. Karena itu Tuhan menghukum orang Israel karena kebebalan hatinya. Kebebalan hati ini juga dapat kita lihat dari kehidupan seorang bernama Nabal dalam 1 Samuel 25 ayat 25. Dikatakan di sana, "Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang dursila itu, sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya." Nabal waktu itu tidak bersikap bijaksana, tapi bersikap sombong dan menghina Daud, yang waktu itu adalah tokoh terkenal dan pahlawan perang. Karena keangkuhannya, maka hal itu menyakiti hati Daud, dan bahkan Daud ingin membunuhnya. Karena itu dalam Amsal 1 ayat 32 dikatakan, "Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya." Karena itulah saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, atau orang yang bodoh, atau orang yang keras kepala, yang merasa diri benar, yang sulit untuk dikasih tahu. Tetapi sebaliknya, agar kita seperti orang arif,
yaitu orang yang bijaksana, yang berhikmat, dapat menerima nasihat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita hidup dalam zaman yang jahat, yang egois, yang sedang menuju kepada kebinasaan. Karena itu, kita harus menggunakan waktu yang kita miliki yang singkat ini dengan bijaksana. Dan jangan kita habiskan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita dan mengejar kenikmatan dunia. Karena semua itu adalah kesia-siaan. Karena itu, yang Tuhan mau untuk kita lakukan ialah agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan mengejar nilai yang bersifat kekal. Itu yang terpenting, saudara, di dalam kehidupan kita. Agar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan boleh berpadanan sesuai dengan identitas kita. Dan hidup menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, karena itu mari kita belajar. Jangan hidup dalam kebodohan. Dan jangan menjadi orang bebal yang merasa diri benar dan sulit menerima nasihat dari firman Tuhan ataupun dari sesama kita. Tetapi sebaliknya, agar hidup kita bijaksana, yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita hidup dalam dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan, dan agar hidup kita bermakna di tengah-tengah dunia ini, sehingga hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita belajar bersama. Jangan jadi orang bebal, tetapi jadilah orang yang bijaksana. Supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita dan bertumbuh di dalam karakter yang baik, berintegritas, dan hidup kita boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar bersama. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, pimpinan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau terus mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami hidup di dunia ini dengan arif, dengan bijaksana. Jangan sampai kami hidup di dalam dosa dan mendukakan Engkau. Jangan sampai kami seperti orang Israel yang menjadi bebal, yang merasa diri benar, bahkan hidup kami jauh daripada Engkau. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memegang tangan kami erat-erat, Tuhan yang menyertai setiap langkah, setiap perbuatan, setiap pikiran, perkataan yang kami lakukan, agar semua itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan juga pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan Engkau. Karena Engkau Allah yang maha kuasa dan Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kita Tuhan, tolong kami. Kami sedang sakit Tuhan, mungkin kami sedang kanker paru-paru. Tuhan, tolong kami. Pergumulan kami yang tidak mudah ini, berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami kesembuhan daripada Engkau. Berikan kami iman yang teguh untuk berharap kepada Engkau. Mungkin kami Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan, akan ada batu empedu ya Tuhan, tolong kami. Tuhan juga boleh campur tangan. Tuhan juga boleh mengasihani kami ya Tuhan, memulihkan kami. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan juga yang sedang sakit tipes. Tuhan, tolong juga berikan kami pemulihan daripada Engkau, berikan kami kesembuhan. Mungkin kami sedang dirawat Tuhan karena COVID-19. Tuhan juga tolong kami, biar Engkau ya Tuhan berikan kami daya tahan tubuh yang baik, berikan kami pemulihan daripada Engkau. Tuhan tolong, mungkin kami Tuhan sedang bergumul ya Tuhan, oleh karena rumah tangga kami diambang kehancuran. Tuhan tolong, berikan kami pemulihan, berikan kami kerukunan, bahkan berikan kami kedamaian, dan berikan kami berkat-Mu ya Tuhan, supaya rumah tangga kami pun dapat rukun kembali. Tuhan tolonglah. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya kepada Engkau. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, kami bawa ke dalam tangan Engkau
Engkau saja. Karena sungguh hanya kepadamu Tuhan kami berharap. Ketakutan kami, kecemasan kami pun kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami, berikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan kami sukacita-Mu Tuhan. Berikan kami pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.